mungkin bisa kita segera mulai saja untuk perkuliahan hari ini. Untuk hari ini yang akan saya sampaikan adalah mengenai tabel dan gambar dalam perancangan web. Jadi kemarin kita sepakat, mungkin yang saya ajarkan adalah menggunakan Dreamweaver, dan nanti bagaimana cara untuk pembuatan tabel, fungsi dari tabel, dan cara memasukkan gambar dan lain-lainnya seperti apa akan saya jelaskan. Untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan untuk yang membutuhkan segera dicek ya, bisa kalian download untuk sebagai bahan ya, bahan belajar kalian, bahan pengetahuan untuk kalian semua tentunya. Oke, hari ini pertemuan yang ketiga ya. Jadi kita membahas mengenai tabel dan gambar dalam perancangan sebuah pemrograman web ya, dengan menggunakan Dreamweaver tentunya. Atau nanti misalkan kalian sudah bisa dikatakan mahir, itu bisa kalian aplikasikan di mana saja boleh ya. Misalkan dengan Notepad++ atau dengan editor lain silahkan. Untuk yang saya ajarkan ini adalah yang termudah ya, bisa dikatakan yang termudah untuk editor atau perancangan web, yang karena ada untuk manualnya. Untuk pembuatan tabel maupun menu-menu yang lain kita bisa menggunakan secara manual, karena tool-tool di sana di Dreamweaver sendiri itu sudah ada. Jadi tinggal kita gunakan saja untuk dalam perancangan atau pemrograman web tersebut kita bisa menggunakan yang ada seperti itu ya. Oke, langsung saja saya jelaskan terlebih dahulu untuk materinya ya. Nanti akan saya perlihatkan untuk praktikumnya dalam penggunaan tabel ya. Sebentar, untuk penggunaan tabel. Oke. Oke, saya terangkan terlebih dahulu ya. Untuk tabel sendiri itu apa? Tabel itu membantu dalam membagi ruang web. Misalkan kalian membuat sebuah halaman web, kemudian kalian membuat beberapa halaman agar tidak runyam, tidak rancau, itu kalian bisa menggunakan tabel ya. Nah, tabel ini mirip tabel yang ada pada Word atau Excel, sama ya, mirip sekali. Tetapi tabel dalam web dapat digunakan dengan cara yang lebih fleksibel tentunya. Tabel memberikan pilihan untuk membuat ukuran halaman web yang tetap atau membuat halaman sesuai dengan jendela pengguna. Tabel menjamin bahwa letak teks dan gambar tidak berubah jika dilihat pada layar dengan resolusi atau web browser yang berbeda. Nah, itu salah satu keuntungan kita menggunakan Dreamweaver ya. Nah, selain itu, tabel berfungsi menampilkan informasi secara terstruktur, ringkas dan mudah dibaca, serta mengatur tampilan homepage agar lebih menarik. Jadi di dalam tabel kalian membuat tabel lagi itu bisa seperti yang sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi agar tidak morat-marit ya, nantinya akan lebih menarik saat kita melihat ya. Nah, atribut-atributnya yang dimiliki tabel apa saja? Ada row ya, digunakan untuk menentukan jumlah barisnya. Kemudian kolom digunakan untuk menjaga kolom, width-nya untuk mengatur lebar tabel. Kemudian border thickness digunakan untuk mengatur ketebalan bordernya, seperti halnya di Word ya, sama ya. Kalau kalian memilih bordernya 0, itu berarti tidak terlihat nantinya. Nah, cell padding untuk mengatur spasi dan border dengan tulisan, sehingga menambahkan ruang dalam sel. Masukkan 0 untuk tidak ada spasi atau nomor untuk menambah spasi, tergantung ya nanti kalian seleranya. Nah, sel spacing digunakan untuk menambah ruang antara sel-sel tabel. Masukkan 0 jika tidak ada ruang atau nomor untuk menambahkan ruang. Header digunakan untuk memilih letak header tabel ya. Terdapat 4 pilihan, yaitu non, left, top. Nah, ini kalian mau menggunakannya di mana terserah ya, mau di kanan, kiri, atau atas, atau boot ya, bawah. Kemudian untuk menambahkan tabel bagaimana caranya? Nah, di sini nanti yang kalian praktekkan ya.
Untuk menambahkan tabel ikuti langkah sebagai berikut. Pada menu utama di sini klik insert tabel ya, kemudian tabel sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Jadi nanti kalian sesuaikan, misalkan di sini barisnya 3, kolomnya 3, misalkan ini hanya sebuah contoh saja. Bordernya berapa, kemudian cell padding, cell spacingnya kalian isikan berapa, kemudian untuk headernya kalian tampilkan di mana, silahkan ya, itu sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian klik OK di sini, nanti akan jadi ya. Untuk sebentar, ini agak error. Masukkan jumlah barisnya misalkan ya 3, kemudian lebarnya tabel widthnya misalkan 600. Nah ini sesuaikan, nanti mau lebar juga, lebih lebar juga boleh. Atur ketebalan bordernya misalkan menggunakan 1 agar terlihat misalkan garisnya ya. Kemudian cell padding diisi dengan 5 dan cell spacing dengan 0 misalkan. Untuk jaraknya ya, spasinya kalau memang tidak ya 0 berarti. Kemudian pada pilihan header pilih none, misalkan agar tampilan normal ya. Klik OK sehingga akan menunjukkan hasil berikut. Nah di sini ya. Nah, ini nanti saya contohkan. Nah, untuk menggabungkan beberapa sel itu bagaimana? Langkah-langkah untuk menggabungkan beberapa sel dalam tabel antara lain: arahkan mouse pada sel pertama kiri atau bawah kanan, kemudian drag beberapa sel sampai sel yang dengan dalam keadaan terpilih ya. Misalkan mau kalian menggabungkan yang mana, sama seperti halnya ya di Word, mungkin ada merge cell. Nah, di situ kita nanti menggunakan menu tabel, klik kanan, akan keluar seperti ini. Kalian pilih merge cell di sini, atau Ctrl Alt M, nanti akan tergabung ya. Untuk yang kalian seleksi, misalkan kalian menginginkan baris 1 dan 2 akan kalian gabungkan, atau kolom 1 dengan 2 akan kalian gabungkan. Nah, di situ nantinya yang akan tergabung dengan cara seperti itu tadi ya. Jadi saat kalian seleksi yang kalian inginkan di sini, itu nanti kalian klik kanan, itu akan keluar seperti ini, jendela seperti ini. Nah, nanti akan keluar tabel. Tabel di sini kalian pilih merge cell. Nah, nanti akan tergabung seperti ini. Misalkan untuk baris kolomnya yang kalian gabung seperti ini. Nah, jadi akan tergabung ya, tidak ada barisnya lagi. Nah, catatan di sini adalah grup sel yang terpilih sekarang menjadi satu sel yang lebih besar. Jika ada 2 sel atau lebih yang memiliki isi di dalamnya, baik berupa tulisan, gambar dan sebagainya, dilakukan dengan operasi merge, maka isi sel tadi akan dijadikan satu. Misalkan tadi di sini ada tulisan paragraf 1, paragraf 2 misalkan, ataupun dengan gambar. Saat kalian mergekan kan ya, merge cell kan ya, merger tahu ya. Nah, di situ nanti akan tergabung semuanya. Misalkan ada gambar dan paragraf, tetap akan tergabung di dalam satu ruang ya. Kenapa? Karena tadi kita mergerkan ya. Oke, selanjutnya menyisipkan satu sel. Nah, langkah-langkah untuk menyisipkan satu sel berikut: letakkan kursor pada sel yang ingin kalian sisipkan, misalkan di sini ya. Nah, kemudian klik kanan mouse-nya. Nah, kemudian klik tabel. Di sini ada split cell. Split cell, maka muncul split cell dialog box ya. Nah, ini split cell-nya, kemudian dialog box-nya nanti kalian isikan sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, jika menyisipkan sel tersebut menjadi beberapa baris, maka klik radio button row ya. Nah, masukkan jumlah baris yang diinginkan, misalkan 2 atau 3 misalkan ya. Klik OK, maka hasil yang akan baris berikut ya. Di sini karena kita menyisipkannya baris, berarti dia ditambahkan ke sini ya. Kalau kita menyisipkannya di dialog yang kolom, berarti itu akan menyamping ke sini ya. Oke, seperti paham ya, sama hampir sama dengan ini, mirip dengan Word ya. Nah, ini untuk kolom ya, dia akan ke sini misalkan ya. Misalkan 2. Nah, di sini. Oke, untuk menambah atau mengurangi baris dan kolom bagaimana?
Nah, langkah untuk menambahkan satu atau mengurangi baris dari kolom sebagai berikut ya. Letakkan posisi kursor pada sel yang diinginkan. Klik tombol kanan mouse sehingga muncul konteks pilihan tabel seperti tadi ya. Kemudian muncul pilihan menu yaitu insert row di sini. Nah, ini tergantung ya kalian menambahkan ya kalau insert ya. Nambahkan satu untuk baris misalkan. Nah, insert kolom digunakan untuk menyelipkan satu kolom di sebelah kiri misalkan. Tadi ya di bagian kirinya untuk kolom saat yang terpilih. Kemudian insert row or column digunakan untuk menyelipkan baris atau kolom seperti ditunjukkan gambar berikutnya. Nah, ini sesuai nanti jendelanya akan seperti ini. Jadi kalian memilih row atau kolom, kemudian number of row-nya, number of column-nya kalian pilih, kemudian sebelum atau sesudah dari yang kalian seleksi. Nah, ini yang menentukan nantinya ya. Misalkan kalian taruh di bawah atau di atas dari yang kita seleksi, itu bisa. Nah, jadi mudah ya, cukup mudah sekali. Untuk Dreamweaver memang dirancang untuk bagi pemula ya, tentunya ya. Nah, jika ingin menambahkan baris, maka klik radio button tadi row, masukkan jumlah baris yang diinginkan sesuai yang kalian inginkan. Pilih apakah baris yang akan ditambahkan atas sel terpilih above the selection atau di bawah atau below the selection. Nah, jadi mau kalian atas atau bawah ya, seperti tadi yang saya sampaikan di sini. Ya, kalau above di sini adalah di atas, below di sini adalah di bawah. Klik OK, maka hasil penambahan bisa dilihat seperti ini misalkan ditambahkannya. Nanti kalian coba-coba ya di rumah misalkan agar lebih pahamnya lagi itu kalian sering dicoba ya. Nah, ini jika untuk menyelipkan kolom, klik radio button kolom sama ya urutannya ya. Kemudian ditambahkan terpilih before current atau after current. Jadi mau di sampingnya atau di samping kanannya misalkan, atau setelahnya atau sebelum dari yang kita seleksi. Sama dengan untuk row tadi ya. Intinya seperti itu. Saya rasa paham. Nah, untuk delete row digunakan untuk menghapus baris. Kalau untuk delete column digunakan untuk menghapus kolom. Sama halnya seperti di Office ya, di Word ya, sama seperti itu. Nah, untuk memasukkan gambar bagaimana dalam tabel yang kita buat? Langkah-langkah untuk memasukkan gambar adalah image. Insert dulu ya, pilih menu insert image. Nah, tampak dialog memilih gambar, kemudian pilih gambar yang akan kita tampilkan. Pilih select ya. Nah, nanti akan masuk ke dalam tabel kita seperti ini. Nah, karena kita masukkan ya, kita insertkan aja. Nah, untuk ukuran bisa kita atur masing-masing di Dreamweaver-nya ya. Nah, untuk roll over gambar, bagaimana roll over gambar itu merupakan perubahan gambar yang akan terjadi ketika pointer dari mouse diarahkan ke dalam gambar tersebut. Nah, untuk roll over ini terdiri dari dua gambar ya tentunya, karena nanti akan berubah gambarnya, yaitu gambar pertama yang akan tampak pada saat pertama kali ditampilkan, kemudian pada browser, dan gambar kedua akan tampil ketika pointer diarahkan pada gambar tersebut misalkan. Nah, untuk membuat roll over gambar tadi, pastikan kedua gambar mempunyai ukuran yang sama agar supaya web tampak konsisten, karena perpindahan tadi ya. Semisal kalian menggunakan gambar pixelnya yang berbeda, ukurannya yang berbeda, kemudian pada saat kalian arahkan kursor tersebut, nanti takutnya akan berubah untuk halaman webnya kalau berbeda untuk ukurannya ya. Nah, seperti itu nanti mungkin bisa kalian atur ya, bagaimana sih agar tidak berubah tampilannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tadi kita atur ukurannya tadi agar disamakan ya, jadi tidak terlihat tidak berubah seperti itu. Nanti saya perlihatkan. Nah, langkahnya seperti ini ya. Untuk roll over, klik button image roll over, kemudian objek panel, maka akan muncul dialog box yang harus diisi nama roll over gambar tersebut ya. Nah, seperti ini. Gambar satunya, gambar duanya, misalkan insert name-nya terserah kalian ya, nanti untuk pemrograman saja.
preload rollover image, klik di sini. Nah, jadi ya, maaf. Nah, ini untuk pada saat rollover kita gunakan karena kita mengupload dua gambar misalkan ya, dengan gambar satu kemudian gambar dua, pada saat kursor mouse pointernya kita arahkan di gambar di sini, dia akan berubah seperti ini gambarnya. Nanti saya contohkan saja. Nah, kesimpulannya apa? Tabel membantu dalam membagi ruang halaman web supaya lebih mudah diatur dan tampilan lebih menarik. Rollover sendiri merupakan perubahan gambar yang akan terjadi ketika pointer dari mouse diarahkan pada gambar tersebut. Oke, nah ini untuk tugas praktikumnya ya. Buat tampilan web dengan menggunakan tampil dan gambar seperti ditunjukkan pada gambar ini, atau dengan yang berbeda boleh ya. Tampilan dan isi website juga dibuat sesuai dengan kreativitas masing-masing kalian ya. Tidak harus sama seperti hal seperti ini yang saya tunjukkan ya, tapi nanti kalian boleh membuat dengan kreativitas kalian masing-masing. Yang terpenting ada rollovernya yang seperti yang saya jelaskan. Kemudian tampilan yang mungkin menurut kalian menarik itu webnya seperti apa sih untuk halamannya, kalian buat. Tidak harus seperti ini ya. Boleh untuk menunya ada 3 kolom misalkan, ada barisnya mungkin ditambah lagi, boleh. Nah, seperti ini misalkan kalian ketika mouse kita arahkan di sini, nanti dia akan berubah gambarnya seperti yang saya maksudkan tadi ya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba ya. Mungkin saya berikan contoh untuk di Dreamweaver-nya ya. Saya preview dulu. Oke, di sini untuk pembuatan tabel tadi di sini ya. Misalkan kalian mau memergerkan halaman di sini, katakan di sini ya. Nah, ini setelah kalian seleksi dari kolom 1, 2 dan 3 ini, kalian klik kanan di sini. Kalian klik tabel. Nah, kemudian di sini ada merge cell. Nah, ini yang dimaksud tadi untuk memergerkan ya, menggabungkan. Nah, cukup mudah ya. Seperti halnya di Word ya, kita merger coba. Nah, ini sudah jadi, kita atur misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalian sering mungkin ya melihat ada halaman web, mungkin ada footernya, ada headernya, kemudian ada konten di sini, ada informasi, kontak dan lain sebagainya. Nanti yang akan kalian buat. Jadi tidak harus seperti ini juga. Kalian boleh. Untuk halaman webnya seperti apa? Misalkan di sini. Oke, kita masukkan gambar misalkan ya. Oke. Nah, rollover di sini ya. Kita klik insert image, kemudian insert kemudian image object ya. Kalau memang mau membuat rollover itu jangan image saja, karena image saja itu nanti satu gambar yang akan masuk. Nah, untuk image object di sini nanti sebentar. Oke, image object rollover kita lihat. Nah, di sini terserah ya untuk penamaan ini, untuk memudahkan saja misalkan kita namai rollover. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Kita browse dulu untuk gambar yang 1 misalkan. Sebentar, saya lihat dulu untuk projectnya ya, biar kesimpan nanti. Pemrograman web ya, praktek. Nah, ini kita masukkan yang pertama misalkan Unistekom untuk logo kampus kita. Kita klik. Nah, kemudian untuk yang kedua kita pakai Stekom misalkan. Stekom yang dulu ya, ini mungkin kalian belum tahu atau sudah tahu ya. Dulu kita sebelum universitas ya. Oke, seperti ini tidak perlu kalian isi ya. Kalau kalian memang mau menggunakan URL pada gambar yang kalian klik, bisa kalian linkkan ini. Ini URL nanti ada waktunya sendiri ya untuk linknya. Misalkan kita oke, nah dia akan seperti ini.
Oke. Nah, ini bisa kita atur untuk gambarnya. Nah, seperti ini. Untuk background kalian bisa atur juga di sini ya. Misalkan background di dalam headernya kalian ganti biru atau hijau mungkin, atau kuning. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kuningnya jelek ya, atau terlalu ini mungkin kita ganti yang agak terang gelap untuk mengganti background seperti ini ya. Seperti ini, tinggal klik saja, atau kalau kalian tulis di sininya boleh ya untuk background color di sini. Nah, ini. Oke, kita save, kita lihat dulu apakah rollover yang kita buat tadi jadi. Kita refresh. Nah, di sini. Nah, di sini ya, pada saat kita arahkan kursor mouse-nya ke dalam gambar, dia akan berubah. Kenapa? Karena kita menggunakan rollover tadi ya. Nah, saat kita lepas, dia akan kembali ke universitas. Ini misalkan dulu Stekom, kemudian sekarang universitas. Nah, seperti itu. Nah, untuk menu-menunya di sini, ini kalian sesuaikan ya. Misalkan ini saya samakan di modulnya. Untuk sini misalkan kita kasih konten atau kita insert untuk image-nya, bagaimana kalau image saja. Nah, misalkan kita insert. Oke, ini kita oke saja. Sebentar, linknya. Oke, baru kita tuliskan misalkan ya. Belajar pemrograman, perancangan pemrograman gitu ya. Nah, ini untuk pengisian konten ya. Misalnya nanti bisa kalian tambahkan beberapa untuk kalimatnya ya, atau paragrafnya. Misalkan kita di splitnya boleh. Ini kita tulis di sini boleh, kemudian kalian tulis di tabelnya juga boleh. Misalkan seperti ini, saya ulang saja untuk mengisi konten ya. Nanti kalian isikan konten yang bagus ya. Siapa tahu nanti saya minta untuk tugas ini ya. Jadi silahkan dibuat tampilan yang lebih bagus lagi, seperti itu. Oke, seperti ini misalkan banyak ya, karena tulisan artikel atau di web. Ini misalkan seperti ini saja dulu. Kita lihat untuk tampilannya di browsernya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, misalkan ini sebuah konten misalkan. Nah, menu-menu di sini nanti kalian bisa linkkan. Saat kalian klik di HTML nanti akan diarahkan ke HTML. Untuk PHP akan diarahkan ke halaman PHP, seperti itu. Nah, untuk di bawah ini apa? Nah, di sini adalah footer namanya ya. Footer di sini untuk biasanya sebagai brand atau tanda saja untuk web tersebut. Misalkan web kalian ya, tulis nama kalian misalkan. Nah, untuk di sini karena saya yang membuat ya, saya tuliskan seperti ini sebagai contoh saja. Nah, ini kenapa garisnya terlihat? Nah, tadi kita menggunakan border ya. Nah, kalau bordernya kita 0, ini tidak akan ada garisnya. Ini untuk sebagai contoh saja ya. Mungkin kalau kalian membuat halaman sebuah web, mungkin lebih bagusnya tidak dikasih border ya. Mungkin tertentu ya di dalam konten atau apa yang mungkin kalian berikan untuk bordernya misalkan. Nah, bagaimana cara untuk hal tersebut sudah saya sampaikan tadi ya. Oke, seperti itu saja kira-kira ya. Silahkan nanti kalian pahami untuk materi yang sudah saya berikan, dan juga nanti dibuat
seperti yang saya perintahkan tadi ya, membuat sebuah perancangan web dengan tema bebas ya, mau layoutnya seperti apa silahkan kalian dicoba ya. Oke, mungkin ada yang, kalau nanti ada yang dipertanyakan silahkan ya. Semisal ada yang bingung mengenai yang sudah saya jelaskan, itu bisa kalian tanyakan ke saya. Seperti itu saja untuk hari ini. Mungkin karena kita materinya tabel dan gambar sudah saya jelaskan semua. Silakan untuk segera dipahami, segera dipraktekkan, untuk dibuat ya. Nantinya semua apa yang saya berikan untuk latihan itu nanti akan saya minta pada saat UTS. Jadi masing-masing kalian harus membuatnya. Dan jangan sampai ada kopas-kopasan ya, karena ini menyangkut untuk diri kalian masing-masing ya. Kalau kalian tidak mencoba hanya kopas-kopas teman, itu takutnya nanti saat ada sesuatu hal seperti ini kalian tidak bisa, oh bagaimana sih untuk ini, bagaimana sih untuk ini. Nah itu takutnya seperti itu. Seperti itu saja ya untuk yang saya sampaikan untuk hari ini mengenai tabel dan gambar dalam pembuatan atau membuat sebuah halaman website ya, dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Itu cukup masih mudah sekali, saya rasa masih menggunakan HTML ya. Nanti untuk PHP ada waktunya sendiri. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan, yang saya jelaskan bisa menambah wawasan untuk kalian semua ya, mengenai tabel dan gambar yang ada di dalam perancangan sebuah web dengan menggunakan Adobe Dreamweaver. Karena waktu mungkin saya akhiri untuk pertemuan hari ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.